Assalamualaikum, halo teman-teman semua, sampai jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan coba membandingkan baterai charger iMac yang ori dan dibanding dengan yang KW. Ini saya punya dua buah baterai iMac ya, sama yang ini. Nah, mana yang ori dan mana yang KW? Tetap ikuti channel saya. Oke teman-teman, dua buah charger iMac ini adalah ada yang KW dan ada yang ori ya. Mana yang ori, mana yang KW, itu yang harus kita ketahui agar kita tidak tertipu untuk membeli. Kita maunya beli yang ori ternyata KW. Ada beberapa hal yang bisa kita bandingkan antara yang ori dan yang KW. Yang pertama itu dari segi harga. Untuk baterai ori harganya dijual di atas 500, sedangkan yang KW itu bahkan yang di harga 180 lebih itu ada yang 200 300 itu sudah dapat yang KW. Selain harga, apalagi selain harga, dari bungkusnya saja atau kardusnya itu berbeda. Yang ori bungkusnya, kardusnya berwarna putih seperti ini. Ini kardus dari baterai yang ori, sedangkan yang KW bungkusnya berwarna hitam seperti ini. Ini adalah bungkus dari charger iMac yang KW. Kemudian selain dari bungkusnya, dari kabel-kabel yang didapatkan dari baterai iMac yang ori ini hampir sama semua ya. Semua baik yang ori maupun yang KW itu hampir sama. Hanya bedanya pada baterai yang ori itu ada baterai charger kabel TX ini. Kabel TX bawaannya ini, yang ori ada dapat ini, yang KW nggak dapat kabel TX ini. Nah, terus selain itu secara fisik ini hampir sama ya, warnanya sama, tulisannya juga ya, kontennya sama sih, iMac B6AC, iMac B6AC. Cuman yang beda, meskipun tulisan yang di sini juga hampir sama ya, bentuk tulisannya saja yang berbeda, tapi yang ditulis itu hampir sama. Yang berbeda itu mana? Ini pada yang ori ada tulisan Sky RC, ada tulisan Sky RC. Yang KW tidak ada Sky RC, yang ori ada Sky RC. Yang kedua, pada bagian belakang kita perhatikan, ini di baterai yang ori ada hologram dan barcode-nya, sedangkan yang di KW tidak ada barcode-nya. Barcode ini kita bisa scan dan kita bisa cek keaslian dari produk charger ini di website. Dia langsung menunjuk bahwa ini adalah baterai yang ori dan telah melalui pemeriksaan kualitas. Seperti itu secara visual aja, dilihat aja udah langsung orang pada tahu. Tapi selain itu saya juga akan membandingkan secara data penggunaan dari masing-masing baterai ini. Apakah baterai yang ori maupun yang KW ini jika dibandingkan secara penggunaannya, apakah perbandingannya jauh atau sebenarnya masih tetap layak untuk digunakan yang KW ini. Untuk membandingkan secara data, saya akan mencoba mendischarge dua buah baterai, masing-masing akan didischarge 3 kali dan dicas 3 kali dengan menggunakan masing-masing baik
charger yang original maupun charger yang KW. Baik, kita mulai langsung saja. Baterai ini kita beri angka 1, kita tandai angka 1 seperti ini. Kemudian baterai yang lainnya kita tandai dengan angka 2 seperti ini. Nah, saya akan membuat lembar data yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan dari 2 buah baterai dan membandingkan 2 buah charger ini. Apa saja yang akan saya tulis, yaitu ada mungkin yang kita butuhkan itu mAh dan waktunya ya, dari baterai yang original maupun baterai yang KW, discharge maupun cas. Nah, kurang lebih seperti ini lembar datanya, nanti kan kita gunakan, kita isi. Kita mulai melakukan pengecasan. Yang pertama, kita menggunakan charger iMac Ori pada baterai 1. Ini kabel chargernya yang harus dihubungkan pada baterai. Nah, ini sudah terhubung. Sekarang kita hubungkan pada baterai. Untuk yang kutub positif yang ada garisnya kita hubungkan dengan kabel merah ya. Kita hubungkan dengan kabel merah kutub positif, sedangkan kutub negatif kita hubungkan dengan kabel hitam seperti ini. Baterai 1 kita cas dulu ya, kita cas dengan menggunakan charger iMac yang original. Pada tampilan pertama itu akan muncul LiPo balance. Ini harus kita ganti dulu pada 1S ya, agar kita bisa mengecas di LiPo yang 1S. Nah, kita cari LiPo cas yang 2. Nah, kita pindah 1S. Setelah itu kita keluar ke baterai program, kita pilih live baterai. Nah, sudah live baterai charge 1S. Kita enter. Oke. Nah, ini sudah mulai pengecasan. Kita ganti pada charger iMac yang KW. Kita cas baterai 2. Nah, ini baterai 2. Kita hubungkan kutub positif dengan kabel merah, kutub negatif dengan kabel hitam. Seperti ini. Kita setting ya. Ini kebetulan tampilan langsung pada yang KW ini langsung menunjuk 1S ya, live charge 1S. Jadi kita langsung enter saja. Untuk current-nya kita tetap menggunakan 6 ampere, sama-sama 6 ampere supaya cepat saja. Kalau menggunakan 1 ampere mungkin nanti terlalu lama ya. Seperti itu. Ini kebetulan sudah penuh. Nah, ini sekarang kita mulai ya. Pada baterai 1 dengan menggunakan charger original. Ini karena sudah penuh baterainya, hanya 3 menit tadi. Sekarang kita pindah ke discharge. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, kita oke. Sudah mulai mendischarge. Nanti hasilnya akan kita catat.
menggunakan charger yang KW juga sudah penuh. Sekarang kita akan mendiscasnya. Nah, ini sama prosesnya. Kita oke, ini sudah mulai discas. Nanti ini hasilnya juga akan kita catat. Oke, ini sudah full dua-duanya. Dari daftar yang sudah ada ini saya rapikan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Saya rapikan untuk dibuat catatannya. Dari yang pertama ini kita lihat ada 4.796 mAh dicas selama 3 jam. Kita catat di sini. Untuk ini didapat 4181 pada baterai 2 selama 889 menit atau 3 jam 10 menit. Kita catat. Oke teman-teman semua, setelah dilakukan 3 kali pendiscasan dan pengecasan masing-masing baterai dengan menggunakan charger ori maupun charger yang KW, didapatkan data sebagai berikut. Apa yang perlu kita perhatikan dalam data-data ini yaitu mAh pada discas maupun waktunya, dan untuk pengecasan mungkin mAh-nya hanya sebagai pengetahuan saja ya, tidak perlu diperhatikan, tapi yang perlu diperhatikan itu waktunya, karena mAh pada saat pengecasan itu enggak terlalu akurat ya. Yang kita butuhkan kan adalah mAh pada saat pendiscasan. Nah, mAh pada saat discas pada baterai 1 yang pertama didapatkan 4796, 4804, 4827. Dari masing-masing kapasitas ini, kalau kita perbandingkan selisihnya, pengecasan yang pertama dan yang kedua itu selisih 8 mAh. Kemudian pengecasan yang kedua dan yang ketiga itu selisih 23 mAh. Jika kita ambil angka yang paling kecil dan dibandingkan dengan angka yang paling besar, maka selisihnya itu sekitar 27 mAh. Ini pendiscasan atau kapasitas yang dihasilkan saat pendiscasan pada baterai 1 dengan menggunakan charger original. Sekarang kita perhatikan yang pada baterai 2.
Yang pertama 4741, 4749, 4739. 4741 jika dibandingkan dengan yang kedua yaitu 4749, maka itu selisihnya 8 mAh. Sedangkan yang kedua dan yang dibandingkan dengan pendicasan ya, mohon maaf, pendicasan yang kedua dan pendicasan yang ketiga itu selisih 10. Jika kita ambil angka yang paling besar dibandingkan dengan angka yang paling kecil, itu ada di pendicasan pada yang kedua dan yang ketiga itu selisih 10. Jadi seperti itu. Jika pendiscasan dengan menggunakan baterai ori, itu kalau kita perbandingkan antara pendiscasan baterai 1 dan baterai 2, maka deviasinya atau fluktuasinya itu maksimal di 27 mAh. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan pendiscasan pada charger yang KW. Untuk baterai 1 didapat 4282, baterai yang pertama, yang kedua 4219, yang ketiga 4295. Maka pendiscasan yang pertama dibandingkan yang kedua itu selisih 63 mAh, yang kedua dengan yang ketiga selisih 76 mAh. Jadi jika kita bandingkan, kita cari angka yang paling besar, ini yang kalau dibandingkan yang pertama dan yang ketiga, ini kan sekitar 13 mAh. Nah, selisih angka yang paling besar itu pada pendiscasan yang kedua dan yang ketiga, yaitu sekitar 76 mAh. Coba kita bandingkan lagi dengan baterai kedua jika dicas dengan menggunakan charger ya iMac yang KW. Maka didapat 4181, 4075 dan 4196. Pada pendiscasan yang pertama dan yang kedua itu didapatkan selisih 106 mAh. 4181 dibanding dengan 4075. Sedangkan pendiscasan yang kedua dengan yang ketiga 4075 dibanding dengan 4196 itu didapat perbandingan atau selisih 121 mAh. Jika yang pertama ini dibandingkan dengan yang ketiga 4181 dibandingkan dengan 4196, maka itu selisih 37. Maka di sini ada selisih 121 jika kita ambil angka yang terbesar dibandingkan dengan angka yang terkecil mAh-nya, itu ada 121 mAh. Nah, pada baterai 1 maupun 2 ini jika digunakan discharge dengan menggunakan iMac yang KW, maka selisih yang terbesar itu di 121 mAh. Sedangkan kalau menggunakan baterai ori itu terbesar itu hanya 27 mAh. Itu adalah kalau kita bicarakan tentang kapasitasnya. Sekarang kita ambil rata-rata waktu pendiscasannya. Nah, ini kalau menggunakan baterai ori ada 3 jam 3 jam 1 menit, 3 jam 2 menit. Jadi rata-rata 3 jam ya di discharge ini dengan menggunakan baterai ori rata-rata 3 jam. Dan pengecasannya pada baterai 1 itu didapat 1 jam 19 menit, 1 jam 19 menit, 1 jam 18 menit. Jadi ini stabil ya. Di 1 jam 20 menit lah ya. 1 jam 19 sampai 20 menit. Pada baterai 2 didapat waktu 2 jam 50 menit, 3 jam dan 3 jam. Jadi ini tetap rata-rata di maksimal di 3 jam pendiscasan pada baterai yang kedua ini. Dan pengecasannya ini ada 1 jam 28 menit, 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit. Ini
maksimal di 1,5 jam ya, 1 jam 30 menit. Coba kita bandingkan dengan pendiscasan dengan menggunakan charger yang KW ini 3 jam 17 menit, 3 jam 18 menit, 3 jam 5 menit. Ini hampir sama ya waktu yang dibutuhkan pendiscasan baik menggunakan baterai dengan menggunakan charger ori maupun KW itu rata-rata di lebih dari 3 jam. Cuman kalau menggunakan yang KW ini ya 3 jam lebih 3 jam, ada yang 3 jam 5 menit, 3 jam 18 menit, 3 jam setengah lah ya, 3 jam setengah maksimalnya ya. Maksimal 3 jam setengah, nggak sampai sih. Kalau kita perhatikan pada baterai kedua 3 jam 9 menit, 2 jam 53 menit, 3 jam 7 menit. Ini juga rata-rata di 3 jam lebih. Jadi kalau waktunya mungkin ya selisih 10 sampai 15 menit ya, tak anggap gitulah. Kalau pendiscasan dengan menggunakan baterai charger KW mau dibandingkan dengan charger yang ori. Sedangkan pengecasannya setelah dicas kemudian dicas dengan menggunakan baterai KW itu didapat waktu 2 jam 9 menit, 2 jam 3 menit, 2 jam 12 menit. Pada baterai 2 jam 18 menit, 2 jam 19 menit, 2 jam 19 menit. Kalau saya perhatikan ini berarti rata-rata di 2 jam 19 menit lah maksimal ya. Maksimal di 2 jam 19 menit untuk pengecasan dengan menggunakan charger iMac yang KW. Kesimpulan dari apa yang saya ungkapkan tadi mulai dari awal, bahwa secara fisik kalian sudah mengetahuinya bagaimana ciri-ciri dari produk iMac yang original atau dibandingkan dengan yang KW, maupun dari segi harga. Dari segi data seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa ada perbedaan pembacaan sebenarnya antara yang KW dengan yang original maupun waktu pada saat pengecasan maupun pendiscasan. Kemudian kalau secara fungsi sebenarnya kedua produk ini tetap sama-sama berfungsi secara maksimal, tetap aman digunakan. Semua fungsi yang ada di dalam iMac yang original itu juga terdapat di dalam yang KW. Jadi meskipun KW sebenarnya fungsinya hampir sama, aman juga, dan kompatibel baterainya juga sama. Video ini saya buat bukan untuk mendiskreditkan suatu produk tertentu, tapi lebih pada memberikan informasi bagi teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli charger iMac yang KW atau yang original. Itu dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Sekian, terima kasih.